Pemain ini ya kita lihat aja apakah dibutuhkan atau tidak. Karena ada beberapa pemain kita kan cedera. Kan media lebih tahu dari saya. AFF murka. Indonesia tak kirim pemain terbaik, ASEAN All Stars versus Manchester United terancam gagal total. AFF murka. Indonesia tak kirim pemain terbaik, ASEAN All Stars versus Manchester United terancam gagal total. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Tepat malam ini, suasana panas melanda markas Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF. Kabar bahwa Indonesia tidak akan mengirimkan pemain terbaiknya untuk memperkuat ASEAN All Stars dalam laga bergengsi melawan Manchester United membuat AFF geram. Kerugian besar pun mengintai, dengan estimasi mencapai hampir Rp 50 miliar akibat merosotnya penjualan tiket dan animo publik terhadap pertandingan tersebut. Laga antara ASEAN All Stars versus Manchester United dijadwalkan berlangsung pada 28 Mei 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Pertandingan ini sedianya menjadi ajang unjuk gigi kekuatan sepak bola Asia Tenggara melawan klub raksasa Eropa. Namun, minimnya keterlibatan pemain top dari Indonesia disebut menjadi penyebab utama rendahnya minat penonton. Malaysia dan Vietnam meradang. Malaysia sebagai tuan rumah mengalami kerugian signifikan. Stadion megah Bukit Jalil yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton tampak kesulitan menjual tiket. Beberapa laporan menyebut bahwa hanya sedikit tiket yang terjual, memicu kekhawatiran akan kursi-kursi kosong di hari pertandingan. Vietnam juga ikut menyuarakan kekecewaannya. Negeri Paman Ho bahkan dinilai sebagai negara yang paling serius mempersiapkan laga ini. Mereka tak hanya mengirim para pemain terbaik, tetapi juga sang pelatih nasional andalan, Kim Sang-sik, demi menjaga marwah kawasan ASEAN di hadapan Manchester United. Indonesia fokus TC Timnas, Erick Thohir angkat bicara. Di tengah polemik ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya buka suara. Ia menegaskan bahwa keputusan untuk tidak mengirim pemain terbaik Indonesia bukan tanpa alasan. Timnas Indonesia dijadwalkan menggelar pemusatan latihan, TC, di Bali mulai 26 Mei 2025, sebagai bagian dari persiapan penting menghadapi dua laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya paham bahwa ini ajang besar, tetapi kami juga punya kepentingan yang lebih strategis. Timnas akan menghadapi laga hidup mati melawan Cina dan Jepang. Kami tidak bisa ambil risiko, ujar Erick. Meski begitu, dua nama yakni Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangkualam sempat disebut mendapat panggilan untuk membela ASEAN All Stars. Namun, status mereka masih belum jelas. Jadi begini, AFF tidak semudah itu meminjam pemain Indonesia. Asnawi harus dapat izin dari Port FC di Thailand. Ferrari juga perlu persetujuan dari klubnya. Kami harus berkomunikasi ke badan tim nasional dan coach Patrick Kluivert, lanjut Erick. Erick menambahkan bahwa pihaknya belum bisa memastikan apakah kedua pemain tersebut akan diberangkatkan. Fokus utama saat ini adalah pada performa timnas dalam laga krusial kualifikasi Piala Dunia melawan Cina, 5 Juni di Jakarta, dan Jepang, 10 Juni di Tokyo. Kedua pertandingan tersebut sangat menentukan peluang Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya. Saya percaya publik Indonesia mendukung prioritas ini. Kita ingin melihat Merah Putih tampil di panggung dunia, dan itu butuh persiapan maksimal, tutup Erick. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan langkah cerdas Erick Thohir? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar.
Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Keputusan Indonesia untuk tidak mengirim pemain utama ke ASEAN All Stars memang mengecewakan sebagian pihak. Namun langkah ini mencerminkan fokus jangka panjang PSSI untuk mengangkat prestasi sepak bola nasional di level dunia. Di sisi lain, insiden ini juga menjadi cerminan tantangan koordinasi antar negara ASEAN dalam menyatukan visi olahraga kawasan. Apakah laga melawan Manchester United akan tetap menjadi pesta sepak bola ASEAN? Atau justru berubah menjadi bencana finansial dan reputasi? Waktu akan menjawab. Lebih lanjut, situasi ini memperlihatkan benturan kepentingan antara komitmen regional dan prioritas nasional dalam dunia sepak bola. Di satu sisi, laga ASEAN All Stars versus Manchester United adalah ajang prestisius yang diharapkan mengangkat citra sepak bola Asia Tenggara di mata dunia. Wajar jika AFF merasa kecewa ketika salah satu negara terbesar dan dengan basis supporter terbesar di kawasan, yakni Indonesia, memilih untuk tidak berpartisipasi penuh. Namun, di sisi lain, keputusan PSSI untuk memprioritaskan pemusatan latihan timnas Indonesia menjelang 2 laga penting kualifikasi Piala Dunia sangat bisa dimengerti. Target lolos ke putaran selanjutnya atau bahkan ke Piala Dunia adalah ambisi besar yang tidak bisa dikompromikan hanya demi laga eksibisi, sekalipun melibatkan klub sebesar Manchester United. AFF mungkin merasa Indonesia kurang menghargai acara bersama, tetapi kenyataannya, prestasi timnas di panggung dunia jauh lebih berdampak jangka panjang untuk citra dan kemajuan sepak bola nasional. Bila timnas Indonesia berhasil membuat sejarah lolos ke Piala Dunia, dampaknya bukan hanya untuk PSSI, tetapi juga untuk citra ASEAN di sepak bola internasional. Kemarahan Malaysia dan Vietnam dapat dimaklumi, terlebih karena mereka telah berinvestasi cukup besar dan berharap partisipasi Indonesia bisa mendongkrak nilai komersial laga. Tapi ini juga jadi pelajaran penting, bahwa penyelenggaraan acara kolektif butuh kesepakatan strategi sejak awal, termasuk sinkronisasi dengan kalender FIFA dan agenda nasional masing-masing federasi. Pada akhirnya, ini bukan soal siapa salah atau benar, tapi bagaimana kedepannya AFF dan anggotanya bisa saling memahami prioritas dan membangun event yang bukan hanya meriah, tapi juga tepat waktu dan relevan bagi semua pihak. Setiap keputusan besar pasti datang dengan risiko dan konsekuensi. Dalam situasi ini, Indonesia memilih untuk fokus pada mimpi yang lebih tinggi, mengukir sejarah di pentas dunia. Mungkin keputusan ini membuat sebagian pihak kecewa, tapi inilah bukti bahwa kita mulai berani memilih jalan sulit demi masa depan yang lebih besar. Ingat, kemajuan tidak lahir dari popularitas sesaat, tapi dari fokus jangka panjang, kerja keras, dan keberanian mengambil sikap. Ketika kita berani melepas sorotan sekejap demi persiapan yang matang, saat itulah kita sedang menanam benih kemenangan sejati. Jangan pernah ragu untuk berdiri pada pilihan yang kamu yakini, selama itu demi kemajuan dan kebaikan bersama. Tetap semangat, Garuda. Mimpi besar butuh pengorbanan besar. Dan langkah hari ini bisa jadi sejarah esok hari. Kisah haru Eliano Reijers, dari mimpi masa kecil hingga berkibar bersama timnas Indonesia. Nama Eliano Reijers semakin dikenal di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Pemain keturunan Belanda ini bukan hanya membawa darah sepak bola dari keluarga Reijers, tetapi juga membawa mimpi masa kecilnya hingga benar-benar terwujud bersama timnas Indonesia. Perjalanan awal dan tekad jadi warga negara Indonesia. Eliano lahir dan besar di Belanda, namun memiliki darah Indonesia dari garis keturunan keluarganya. Sejak usia muda, ia sudah akrab dengan atmosfer sepak bola Eropa. Meski begitu, ada satu mimpi yang selalu ia genggam erat, bermain di stadion megah, dengan ribuan supporter yang bernyanyi mendukungnya, bukan di Eropa, melainkan di tanah leluhurnya, Indonesia. Proses naturalisasi Eliano bukan sesuatu yang instan. Setelah melalui berbagai prosedur dan niat kuat untuk memperkuat skuad Merah Putih, akhirnya pada bulan September 2024, Eliano resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Proses ini ia jalani bukan karena popularitas atau kesempatan bermain di level internasional semata, tetapi karena dorongan hati dan kebanggaannya terhadap identitas Indonesia. Debut penuh emosi, melawan Bahrain dan kembali ke SUGBK. Debut Eliano terjadi saat timnas Indonesia bertandang ke markas Bahrain dalam laga uji coba internasional.
Meski pertandingan berakhir imbang 2-2, bagi Eliano, itu adalah tonggak awal dari kisah barunya bersama skuad Garuda. Namun setelah laga tersebut, namanya sempat tidak lagi muncul dalam daftar pemain yang dipanggil oleh pelatih. Situasi berubah ketika Patrick Kluivert dipercaya menukangi timnas Indonesia. Sang pelatih asal Belanda itu melihat potensi besar dalam diri Eliano. Ia pun kembali masuk daftar pemain untuk laga-laga penting, termasuk saat melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Namun momen paling emosional datang ketika Eliano tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Bertanding di kandang sendiri di hadapan puluhan ribu supporter, Eliano akhirnya merasakan betapa kuatnya energi dari para pencinta sepak bola Indonesia. Laga tersebut pun berakhir manis dengan kemenangan 1-0 bagi timnas Indonesia. Impian masa kecil yang jadi nyata. Dalam sebuah wawancara yang dikutip dari media Belanda, Sports News NL, Eliano mengungkapkan bahwa momen tersebut adalah impian yang telah ia genggam sejak kecil. Bersama sang kakak, Tidjani Rejders, ia sering membicarakan cita-cita untuk bermain di stadion raksasa yang penuh semangat. Itu mimpi masa kecil yang selalu kami bicarakan sejak dulu. Saya dan Tidjani bermimpi bisa bermain di stadion besar. Kini, saya bisa mengalaminya sendiri di Indonesia, dan itu terasa sangat spesial, ucap Eliano penuh emosi. Cinta untuk Indonesia dan suporternya. Tak sedikit pemain naturalisasi yang sekadar menjalani karir profesional, namun Eliano berbeda. Ia merasa benar-benar terhubung dengan Indonesia, baik secara emosional maupun budaya. Ia menyebut Indonesia sebagai negara sepak bola terindah dan tergila yang pernah ia temui. Kalau bisa tampil di hadapan 75.000 supporter yang menyanyikan dukungan sepanjang laga, itu adalah pengalaman yang luar biasa. Tidak semua pemain bisa merasakannya. Saya sangat bangga bisa mengenakan seragam timnas Indonesia, tambahnya. Masa depan bersama timnas Indonesia. Kehadiran Eliano di lini tengah timnas Indonesia membawa warna baru. Kematangannya bermain di Liga Belanda berpadu dengan semangat juang khas pemain Asia Tenggara. Banyak pengamat memprediksi Eliano akan menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang Patrick Kluivert bersama timnas, terutama dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia mendatang. Kini, Eliano bukan hanya pemain naturalisasi, tapi simbol dari harapan baru, bahwa mimpi, kerja keras, dan cinta terhadap tanah air bisa bersatu dalam satu cerita indah di lapangan hijau. Lebih lanjut, kisah Eliano Rejders menunjukkan sisi lain dari dunia sepak bola yang jarang disorot, tentang makna identitas, mimpi masa kecil, dan keterikatan emosional dengan sebuah negara. Meski tumbuh besar di Belanda dan mengawali karirnya di Eropa, Eliano memilih jalan yang tidak lazim, memperkuat timnas Indonesia, negara yang mungkin tidak semua orang tahu memiliki tempat spesial di hatinya. Situasi ini memperlihatkan bahwa proses naturalisasi bukan semata soal teknis atau strategi tim nasional. Dalam kasus Eliano, ada cerita pribadi yang kuat. Ia datang bukan hanya untuk bermain, tapi juga untuk mencari koneksi yang lebih dalam dengan warisan dan jati dirinya. Keputusannya untuk menjadi WNI dan mewakili Indonesia adalah bentuk penghargaan terhadap akar keturunannya. Kehadirannya juga memberikan warna baru bagi timnas Indonesia. Ia datang dari sistem sepak bola Eropa yang terstruktur dan kompetitif, membawa pengalaman serta disiplin yang bisa menular ke rekan-rekannya di tim. Namun, lebih dari itu, Eliano membawa semangat yang tulus, bukan sekadar ingin menambah caps atau mendongkrak karir. Reaksi suporternya pun menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mampu menerima pemain naturalisasi, asalkan mereka menunjukkan komitmen dan rasa hormat terhadap lambang Garuda di dada. Ketika Eliano tampil di SUGBK dan mendapatkan sambutan hangat, itu bukan hanya karena dia bermain bagus, tetapi karena publik bisa melihat niatnya yang murni. Dari sisi pelatih, keberanian Patrick Kluivert untuk memberikan kesempatan kedua kepada Eliano patut diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, peluang kedua bisa melahirkan cerita luar biasa. Kombinasi antara bakat, kesempatan, dan rasa memiliki terhadap Indonesia menjadi bahan bakar bagi Eliano untuk tampil total. Kisah ini menyiratkan bahwa sepak bola tidak hanya soal kemenangan dan skor akhir, tapi juga soal mimpi, perjuangan, dan jati diri. Eliano Rejders bukan hanya pemain baru di timnas, tapi simbol bahwa mimpi masa kecil bisa hidup kembali di tempat yang paling tidak terduga. Kisah Eliano Rejders adalah bukti bahwa mimpi tidak pernah terlalu jauh untuk digapai, asal kita mau berjuang, bersabar, dan percaya pada jalan hidup kita sendiri. Eliano lahir di Belanda, bermain di Eropa, dan bisa saja menetap di sana tanpa harus keluar dari zona nyaman. Tapi ia memilih jalan yang tidak biasa, memperjuangkan mimpinya untuk bermain bersama timnas Indonesia, negeri leluhurnya. Ia sempat terpinggirkan, tidak langsung jadi bintang,
bahkan sempat tidak dipanggil. Tapi ia tidak menyerah. Ia tetap berlatih, menunggu dengan sabar, dan saat kesempatan datang, ia membuktikan bahwa ia layak dipercaya. Pesannya jelas, dalam hidup, mungkin kita tidak selalu berada di baris depan. Tapi itu bukan akhir cerita. Kadang, kita hanya perlu waktu yang tepat untuk bersinar. Jangan ragu memulai dari nol. Jangan takut gagal dulu. Dan yang paling penting, jangan pernah melupakan impian masa kecilmu, karena di sanalah hatimu yang paling murni berada. Mungkin sekarang kamu belum ada di tempat yang kamu inginkan. Tapi ingat, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini bisa menjadi bagian dari kisah besar yang kamu bangun esok hari. Tetap semangat, tetap rendah hati, dan terus bergerak maju. Ciro Alves segera dinaturalisasi. Apakah Patrick Kluivert akan memanggilnya ke timnas Indonesia? Nama Ciro Alves tengah ramai diperbincangkan, bukan hanya karena performanya di Liga 1, tetapi juga karena rencana naturalisasinya menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pemain asal Brasil yang dikenal lewat ketajamannya di lini depan Persib Bandung itu dikabarkan akan segera mengurus dokumen kewarganegaraan Indonesia. Isu ini pun langsung memancing spekulasi. Akankah pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memasukkan namanya ke dalam skuad Merah Putih? Akhir dari perjalanan di Bandung. Ciro Alves memutuskan untuk mengakhiri petualangannya bersama Persib Bandung setelah beberapa musim memperkuat tim kebanggaan warga Jawa Barat itu. Sejak bergabung pada tahun 2021, ia menjadi sosok penting di lini serang dan berkontribusi besar dalam membawa Persib bersaing di papan atas klasemen. Musim ini, ia hampir berhasil membantu Persib mempertahankan gelar juara Liga 1. Namun, di tengah sorotan dan prestasi tersebut, Ciro justru memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya. Menurut berbagai sumber, ia dikaitkan dengan klub asal Indonesia Timur, Maluku United, yang tengah membangun kekuatan baru dengan ambisi menembus papan atas Liga 1 musim 2025 hingga 2026. Keinginan jadi WNI, bukan karena timnas. Di balik keputusannya meninggalkan Persib, terselip rencana yang lebih pribadi. Ciro berniat menjadi warga negara Indonesia. Menariknya, proses naturalisasi ini dilakukan atas inisiatif sendiri, bukan karena proyek naturalisasi PSSI yang ditujukan untuk memperkuat timnas Indonesia. Maria Eduarda Mondadori, istri Ciro, menyampaikan bahwa keluarga kecil mereka sudah merasa nyaman tinggal di Indonesia, terutama di Bandung. Dengan usia yang menginjak 36 tahun dan masa pensiun yang semakin dekat, Ciro tampaknya ingin menetap di tanah air sebagai rumah permanennya, bukan sekadar tempat bekerja. Secara administratif, Ciro memenuhi persyaratan untuk mengajukan naturalisasi karena sudah tinggal di Indonesia lebih dari 5 tahun sejak kedatangannya pada 2019. Realistis, usia jadi penghalang bela timnas. Meski secara hukum memungkinkan, peluang Ciro membela timnas Indonesia sangat kecil. Proses naturalisasi biasanya memakan waktu setidaknya 1 tahun. Itu artinya, jika semua berjalan lancar, ia akan mengantongi paspor Indonesia saat usianya menyentuh 37 tahun. Di usia tersebut, sangat sulit bagi seorang pemain untuk bersaing di level internasional yang penuh tuntutan fisik. Apalagi, posisi yang biasa diisi Ciro, sayap kiri, telah diisi oleh talenta muda berbakat seperti Ragnar Oratmangoen yang sedang naik daun bersama skuad Garuda. Selain Ragnar, PSSI juga tengah membuka pintu untuk pemain muda diaspora seperti Miliano Jonathans dan Milian Manhoef. Persaingan di posisi winger pun semakin ketat, sehingga membuat peluang Ciro untuk dipanggil semakin mengecil. Kluivert prioritaskan regenerasi. Sebagai pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert menunjukkan pendekatan jangka panjang. Ia memprioritaskan regenerasi dengan memanggil pemain-pemain muda dan pemain keturunan yang punya potensi besar untuk jangka panjang, terutama menjelang Piala Dunia 2026 zona Asia dan agenda besar lainnya. Walau nama Ciro sempat dibicarakan, belum ada indikasi bahwa Kluivert tertarik menjadikannya bagian dari proyek timnas. Bisa jadi, naturalisasi Ciro hanya menjadi urusan pribadi, bukan bagian dari strategi sepak bola nasional. Akhir karir yang tenang di negeri rantau. Ciro Alves tampaknya sudah menyiapkan rencana masa depan di Indonesia. Bandung bukan hanya tempat ia mencetak gol dan meraih prestasi, tapi juga tempat ia dan keluarganya membangun kehidupan baru. Pilihan untuk dinaturalisasi bukan langkah mengejar panggilan timnas, tetapi lebih pada keinginan menetap dan berkontribusi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, meski sudah tidak lagi bermain sepak bola profesional. Dengan segala pertimbangan, kecil kemungkinan Ciro Alves akan berseragam merah putih. Namun, kisahnya tetap menjadi bukti bahwa sepak bola bukan sekadar permainan, ia bisa menjadi jalan menuju rumah baru dan masa depan yang damai. Lebih lanjut,
Situasi Ciro Alves memang menarik, karena menghadirkan dua sisi yang saling bertolak belakang. Performa impresif di lapangan dan proses naturalisasi yang tidak diarahkan ke timnas. Di satu sisi, keputusannya untuk menjadi WNI patut diapresiasi karena didasari keinginan tulus untuk menetap dan menjalani hidup di Indonesia, bukan semata-mata mengejar karir sepak bola internasional. Namun jika melihat konteks timnas Indonesia saat ini, sangat realistis untuk mengatakan bahwa peluang Ciro membela skuad Garuda sangat kecil. Usianya yang sudah menyentuh 36 tahun membuatnya sulit bersaing dalam level permainan yang menuntut kecepatan, stamina, dan intensitas tinggi, terutama untuk posisi winger yang penuh tekanan. Selain itu, pelatih Patrick Kluivert tampaknya tengah fokus membangun timnas dengan kerangka jangka panjang. Ia lebih memprioritaskan pemain muda, baik lokal maupun diaspora, yang masih punya banyak waktu untuk berkembang dan memberi kontribusi bertahun-tahun ke depan. Dalam strategi semacam ini, sulit membayangkan tempat bagi pemain yang masa emasnya sudah lewat. Meski begitu, proses naturalisasi tetap sah dan sahih jika didasari keinginan pribadi, apalagi jika seseorang sudah tinggal lama di Indonesia dan merasa memiliki ikatan emosional dengan negeri ini. Ciro mungkin bukan pahlawan di timnas, tapi bisa saja tetap menjadi panutan dan figur positif di tengah masyarakat sepak bola Indonesia. Ini kisaran gaji Justin Hubner, bek muda timnas Indonesia di Wolves U21. Justin Hubner, bek muda timnas Indonesia yang dikenal dengan gaya mainnya yang garang, saat ini memperkuat tim U21 Wolverhampton Wanderers, Wolves, di Inggris dan menjabat sebagai kapten. Julukan, Preman, dari para pendukung timnas mencerminkan gaya bermainnya yang agresif dan penuh semangat di lapangan. Pemain kelahiran Den Bosch, Belanda ini resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 6 Desember 2023. Ia memiliki darah Indonesia dari garis keturunan sang kakek yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah sempat menjalani masa peminjaman di klub Jepang, Cerezo Osaka, selama musim 2023-2024, Justin kini kembali memperkuat Wolves U21. Berdasarkan informasi dari Salary Sports, gaji mingguan Justin Hubner di Wolves U21 mencapai sekitar 1.100 pound sterling, atau sekitar 26 juta rupiah. Jika dihitung secara tahunan, penghasilannya mencapai sekitar 57.200 pound sterling atau setara 1,28 miliar rupiah, kurs 22.380 rupiah per pound. Menariknya, saat membela Cerezo Osaka, Justin menerima bayaran yang jauh lebih besar. Gajinya di klub Jepang tersebut ditaksir mencapai 6,3 miliar rupiah per musim, jumlah yang cukup tinggi untuk pemain muda sekelasnya. Kisah karir dan penghasilan Justin Hubner ini menjadi inspirasi bagi para pemain muda Indonesia untuk berani bermimpi dan bersaing di panggung sepak bola internasional, terutama di liga-liga bergengsi seperti Eropa dan Jepang. Lebih lanjut, situasi Justin Hubner cukup menarik karena memperlihatkan bagaimana pemain muda keturunan Indonesia bisa menembus sepak bola Eropa dan Asia dalam waktu yang relatif singkat. Keputusannya untuk membela Indonesia, meski lahir dan besar di Belanda, juga menunjukkan komitmen yang kuat terhadap tanah leluhur. Perbedaan gaji yang cukup signifikan antara saat ia bermain di Jepang dan di Inggris menunjukkan bahwa eksistensi di klub Eropa bukan hanya soal uang, tapi juga soal peluang berkembang dan membangun karir jangka panjang. Wolves U21 mungkin membayar lebih rendah, tapi bisa jadi ini adalah jalur menuju tim utama di Premier League, yang nilainya jauh lebih besar. Fakta bahwa ia dipercaya sebagai kapten di Wolves U21 juga menandakan kepercayaan tinggi terhadap kepemimpinannya dan kemampuannya di dalam tim. Ini memberi harapan besar bagi sepak bola Indonesia bahwa pemain keturunan bisa membawa dampak positif jika diberi ruang berkembang dengan tepat. Yang paling penting, keberhasilan Justin bisa menjadi motivasi bagi talenta muda lokal untuk terus berlatih keras dan menatap karir internasional, bukan hanya sebagai impian, tapi sebagai tujuan yang realistis. Justin Hubner adalah bukti nyata bahwa asal-usul bukan penghalang untuk meraih mimpi besar. Meski lahir di luar negeri, dia memilih untuk memperjuangkan nama Indonesia dan terus berkembang di panggung sepak bola internasional. Kesuksesannya menunjukkan bahwa kerja keras, disiplin, dan keberanian mengambil keputusan besar bisa membuka jalan ke tempat-tempat yang dulu hanya dianggap angan-angan. Gaji besar, kepercayaan sebagai kapten, dan tampil di liga bergengsi adalah hasil dari proses panjang yang tidak instan. Buat kamu yang sedang berjuang, baik di sepak bola, pendidikan, atau bidang lainnya, ingatlah, mimpi besar itu sah-sah saja, asalkan kamu siap bekerja lebih keras dari yang lain. Bukan soal seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa kuat kamu bertahan dan terus melangkah. Terus semangat. Jalanmu mungkin belum terlihat hari ini, tapi langkah kecilmu sekarang bisa jadi fondasi untuk pencapaian besar di masa depan.
Cina ajukan jadi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakin singkirkan timnas Indonesia. Cina secara resmi mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini diumumkan melalui media Cina, Titan Sports, yang mengungkapkan bahwa Asosiasi Sepak Bola Cina, CFA, telah mengajukan proposal kepada beberapa kota di Cina untuk menjadi tuan rumah ajang tersebut. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dijadwalkan akan berlangsung pada Oktober 2025, dengan tanggal pertandingan yang telah ditentukan yaitu 8, 11, dan 14 Oktober 2025. Proses pencalonan tuan rumah ini memiliki batas waktu hingga 6 Mei 2025 untuk pengajuan resmi. Langkah Cina untuk menjadi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menunjukkan niat dan ambisi mereka untuk terlibat dalam kompetisi internasional tersebut. Namun, meskipun negara ini menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi, peluang mereka untuk lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terlihat cukup kecil. Hingga matchday ke-8 grup C, timnas Cina berada di posisi terbawah dengan hanya mengumpulkan 6 poin. Mereka tertinggal 3 poin dari timnas Indonesia yang berada di posisi keempat, yang merupakan batas akhir untuk lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Situasi ini semakin menegangkan, mengingat pada matchday 9, timnas Indonesia akan menjamu Cina. Jika Cina kalah dalam pertandingan tersebut, mereka dipastikan gagal untuk melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga antara Indonesia dan Cina akan berlangsung pada tanggal 5 Juni 2025, pukul 20.45 WIB, dan menjadi salah satu pertandingan penentu bagi kedua tim. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan melibatkan 6 negara yang berasal dari tim-tim yang berhasil finish di posisi 3 dan 4 pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang terdiri dari grup A, B, dan C. 6 tim tersebut kemudian akan dibagi menjadi 2 grup yang masing-masing terdiri dari 3 negara. Setiap tim dalam grup akan bertanding 2 kali di babak keempat. 2 tim yang berhasil finish sebagai juara di masing-masing grup akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim-tim yang menempati posisi runner-up di masing-masing grup akan melanjutkan perjalanan mereka melalui babak playoff Asia. Dalam babak ini, 2 tim yang berhasil keluar sebagai pemenang akan berhak melaju ke tahap selanjutnya, yakni playoff antar konfederasi. Sistem ini memberi kesempatan bagi negara-negara yang tidak langsung lolos untuk terus berjuang menuju Piala Dunia. Dengan banyaknya tim yang berlomba-lomba untuk mendapatkan tempat di Piala Dunia 2026, babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diprediksi akan menjadi pertandingan yang sangat menarik dan penuh tantangan. Timnas Indonesia, yang kini berada dalam posisi yang lebih baik daripada Cina, harus tetap fokus untuk mempertahankan posisi mereka di klasemen grup C, sementara Cina harus berjuang keras agar bisa membalikan keadaan dan lolos ke babak keempat. Kini, perhatian publik tertuju pada timnas Indonesia, yang berharap bisa mengukir sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Laga melawan Cina di bulan Juni nanti akan menjadi salah satu ujian terberat bagi mereka. Semua mata akan tertuju pada pertandingan tersebut, yang bisa menjadi titik balik bagi perjalanan panjang Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Dengan berbagai tantangan dan persaingan yang ketat, babak-babak selanjutnya akan menjadi sangat menentukan bagi kelanjutan langkah timnas Indonesia di kualifikasi dunia. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan persaingan yang semakin ketat dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina yang mengajukan diri menjadi tuan rumah babak keempat, meskipun memiliki ambisi besar, harus menghadapi kenyataan bahwa peluang mereka untuk lolos ke babak tersebut sangat kecil. Timnas Cina saat ini berada di posisi juru kunci di grup C, tertinggal dari timnas Indonesia yang berada di posisi 4, yang merupakan batas terakhir untuk lolos ke babak keempat. Jika mereka kalah dari Indonesia di matchday 9, maka impian mereka untuk tampil di babak keempat akan pupus. Di sisi lain, bagi Indonesia, pertandingan melawan Cina akan menjadi momen penting untuk menjaga peluang lolos. Keberhasilan Indonesia untuk mempertahankan posisinya di grup C akan membuka kesempatan lebih besar untuk melangkah lebih jauh dalam kualifikasi ini. Mengingat Indonesia belum pernah lolos ke Piala Dunia, ini merupakan peluang emas yang sangat diharapkan oleh para penggemar sepak bola di tanah air. Namun, tantangan yang mereka hadapi juga sangat berat, karena setiap pertandingan semakin menentukan nasib mereka. Dengan format yang mempertemukan tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 dari grup-grup sebelumnya, babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan menjadi ajang yang sangat kompetitif. Tim yang berhasil lolos dari babak ini tidak hanya harus menunjukkan kualitas permainan yang tinggi, tetapi juga harus dapat mengatasi tekanan besar yang datang dengan persaingan yang sangat ketat. Hal ini menjadi tantangan besar, bukan hanya bagi timnas Indonesia,
tetapi juga bagi negara-negara lain yang berjuang untuk meraih tempat di Piala Dunia. Namun, ambisi Cina untuk menjadi tuan rumah juga mencerminkan bagaimana mereka berusaha memanfaatkan kesempatan untuk memperbaiki posisi mereka. Dengan menjadi tuan rumah, mereka bisa mendapatkan keuntungan psikologis dan logistik, tetapi hal itu tidak menjamin kesuksesan mereka di lapangan. Pada akhirnya, semuanya akan tergantung pada performa di lapangan, di mana setiap tim harus membuktikan kemampuan mereka untuk tetap bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Erick Thohir jelaskan alasan belum tunjuk pelatih timnas Indonesia untuk SEA Games 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkap alasan mengapa pelatih timnas Indonesia untuk ajang SEA Games 2025 belum diumumkan hingga saat ini. Salah satu penyebab utamanya adalah belum adanya kejelasan dari pihak penyelenggara mengenai batasan usia pemain yang diperbolehkan tampil di cabang olahraga sepak bola. SEA Games 2025 dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 20 Desember di 3 kota besar Thailand, yaitu Bangkok, Songkhla, dan Chonburi. Menurut Erick, Thailand selaku tuan rumah belum memberikan kepastian soal regulasi usia pemain. Hal ini cukup krusial karena berpengaruh langsung terhadap persiapan skuad Garuda Muda. Format kompetisi yang baru. Untuk edisi 2025, kompetisi sepak bola SEA Games akan mengalami perubahan format. Sebanyak 11 tim peserta akan dibagi ke dalam 3 grup, berbeda dari format sebelumnya yang menggunakan 2 grup. Dalam format baru ini, 2 grup akan diisi oleh 4 tim, sementara 1 grup sisanya hanya berisi 3 tim. Sebagai catatan, pada SEA Games 2023, Timnas Indonesia U23 berhasil keluar sebagai juara dan meraih medali emas. Oleh karena itu, Erick berharap kejelasan segera didapat agar tim bisa mempersiapkan diri dengan matang. Thailand baru saja mengumumkan format kompetisinya. Tapi kami masih menunggu kepastian soal regulasi usia. Jangan sampai ada perubahan usia yang mendadak, kata Erick kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 29 April 2025. Banyak hal masih belum jelas. Erick yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN menambahkan bahwa perubahan aturan tidak hanya terjadi di sepak bola, tetapi juga di cabang olahraga lainnya. Ia mencontohkan kasus di cabang basket yang melarang penggunaan pemain naturalisasi, meski secara regulasi FIFA seharusnya diperbolehkan. Ini bukan cuma soal bola. Di cabang lain, seperti basket, saya dengar pemain naturalisasi tidak diizinkan main, padahal itu sejalan dengan aturan FIFA. Jadi memang ada banyak hal yang belum sinkron, ujarnya. Erick juga menyampaikan harapannya agar ke depan SEA Games dan ajang sejenisnya bisa memiliki regulasi yang lebih jelas dan seragam, terutama jika melibatkan pemain internasional.